Welcome to Safa. Halo, aku Faiza Naila, panggil aku Faiza. Di sini aku mau membahas mengenai sebuah buku novel yang bergenre, kalau menurutku ini misteri horor ya, horor misteri. Dan di sini aku membahas atau mereview buku ini sebagai seseorang yang hobi baca buku. Jadi aku masih amatir, bukan seseorang yang sudah profesional dalam kritik buku atau mengomentari buku. Jadi aku disini sebagai pembaca yang membaca buku ini. Jadi kalau misal kalian ada yang gak setuju dengan opiniku atau mungkin ada kesamaan, sampaikan opini kalian di kolom komentar ini. Pertama, aku mau bahas ini, Teka-teki Rumah Aneh, dengan nama author Uketsu, yang dimana Uketsu ini sebagai pengarang aktif di sosial media atau di blog internet gitu, aku lupa. Pokoknya dia itu aktif banget nulis kisah-kisah horor, dan juga dia seorang YouTuber. Ini adalah novel terjemahan dari Uketsu, yaitu Teka-teki Rumah Aneh, dan untuk judul internasionalnya itu kalau nggak salah A Strange House. Kalau bahasa Jepangnya itu, kalau di novel bahasa Jepangnya itu aku lupa, nanti aku cantumin aja ya. So, mari kita masuk ke dalam sesi mengomentari buku ini. Jadi buku ini memiliki tokoh utama, yang dimana tokoh aku sebagai tokoh utama dan Kirihara kalau nggak salah namanya. Kurihara, sorry mabit. Kurihara, yang dimana awal dari buku ini menceritakan mengenai si aku adalah orang yang menyukai hal-hal mistis atau hal-hal horor. Terus dia mempunyai kenalan yang bernama Yanaoka kalau nggak salah. Yanaoka ini menghubungi si aku untuk konsultasi lah istilahnya, untuk membeli si rumah yang ada di Tokyo itu. Nah, tapi si Yanaoka ini curiga karena di antara ruangan tamu dan dapur memiliki sekat, yang dimana sekat ini ada tambahan 2 dinding yang membentuk suatu ruangan rahasia. Nah, kalau kita mikir, kayak orang normal mana yang mau membuat ruang tambahan di dapur, yang dimana membuat dapur itu tuh ruangnya tuh semakin sempit gitu loh, kayak kelihatan sempit gitu kan. Kita kan maunya kan kayak dapurnya itu luas gitu loh, jadi kayak nggak ada tambahan ruangan apapun dan sekalipun gitu. Akhirnya keresahan itu disampaikan oleh si Yanaoka-san kepada si aku ini ternyata juga mempunyai teman yang bernama Kurihara-san ini berprofesi sebagai arsitektur profesional di biro arsitek terkenal juga. Dan si Kurihara ini memiliki hobi yang sama atau punya hal-hal yang disukai yang sama dengan si aku ini, yaitu suka dengan hal-hal yang berbau horor atau mistis atau misteri. Akhirnya sebelum itu si Yanaoka mengirimkan denah rumah yang akan dibelinya itu ke si aku. Akhirnya si aku mengirim file denah itu ke Kurihara-san. Mereka saling bertukar pendapat. Awalnya si aku ini mengutarakan pendapatnya dia mengemukakan keresahannya dia, kalau ini kok agak mencurigakan gitu loh, kok ada ruang rahasia ini gitu. Jadi kayak kasarannya, kalau menurut Kurihara-san sebagai pandangan arsitektur ini gimana sih, ternyata si Kurihara-san itu juga memiliki
pikiran yang sama dengan si aku ini atau dengan si tokoh utama ini. Jadi si Kurihara itu mikir kalau loh kenapa gitu, ada ruangan rahasia, sama-sama curiga lah mereka berdua. Pada akhirnya si Kurihara-san ini kayak mengidentifikasi lebih lanjut ya denahnya ini, kayak di lantai nomor 1 FYI itu rumahnya itu lantainya ada dua sih ngomongnya, rumah bertingkat dua lantai gitu ya. Jadi di lantai pertama yang ditemukan kejanggalannya adalah di ruang rahasia ini. Sedangkan Kurihara-san merasa bahwa ruangan atau lantai yang paling serem menurut dia adalah di lantai 2 karena ada ruangan anak yang menurut dia sangat-sangat nggak lazim sekali, dananya itu nggak lazim banget karena kok ada orang yang buat ruangan atau kamar anak yang sama sekali nggak ada jendela, nggak ada sama sekali pencahayaan belas. Wow, itu. Dan kebetulan juga orang normal mana atau orang tua mana yang membuat ruang kamar anak, pokoknya ruang anak itu mempunyai 2 sekat pintu. Jadi kalau kita mau masuk ke ruang anak itu, kita tuh harus membuka 2 pintu. Yang pertama istilahnya pintu luar, kan pasti ada ruangan lagi yang berbentuk lorong, terus ada pintu lagi yang baru kita bisa masuk di kamar itu. Jadi kan kayak ribet banget gitu. Bahkan di kamar mandi itu cuma ada 1 toilet yang untuk buang air. Sedangkan kalau untuk kamar mandi mungkin yang dimasukkan kayak aktivitas mandi atau segala pun itu kita tuh harus muter. Pokoknya ribet banget, harus keluar, harus gini gitu. Sampai niat sekali, aku di sini tuh salut banget sama karakternya si Kurihara sama si aku ini. Kayak seolah-olah mereka itu membuat sebuah karangan yang kayak melibatkan rumah itu. Jadi mereka itu kayak membuat suatu hipotesa atau dugaan yang kiranya motif apa si pemilik rumah lama ini kok sampai bisa membuat rumah yang seperti itu, kok bisa gitu loh, kayak sampai kejadian-kejadian ini kayak juga di karang tapi make sense itu tuh sampai yang baca itu kayak wah ini kayak bener deh. Dan Kurihara-san ini pokoknya bilang kalau misal ada kejadian pembunuhan di rumah itu tapi tanpa terlihat dan enggak kelihatan mencurigakan, karena di rumah itu ada 16 jendela. Nah 16 jendela ini dibuka terus karena kayak soalnya itu memperlihatkan semua aktivitas rumah. Tapi mungkin kalau kita sebagai tetangganya yang di luar gitu, kita tuh nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di ruangan yang tanpa jendela itu. Nah, menurutku bukan plot twist sih, kayak gimana ya, ternyata setelah ditelusuri, kayak bukan ditelusuri sih, lebih ke hipotesanya si aku sama si Kurihara. Mereka itu kayak menggambarkan di denah itu kan di sini kan ada gambar toh. Nah, di gambar itu mereka itu membayangkan atau menggambarkan kalau di bawah 2 rak itu, yang kanan sama kiri itu tuh bawahnya itu adalah ruang rahasia yang menghubungkan ke suatu tempat, kayak suatu ruangan di rumah itu gitu loh. Jadi kayak aku pas bacanya tuh wow, keren sih. Di sini aku bener-bener suka banget dan kayak wah keren banget gitu loh, analisanya sampai seniat itu. Itu tuh kayak menggambarkan bahwa mereka itu emang ada di passionnya. Bahkan si aku yang enggak ada passion apapun dalam bidang arsitektur atau
atau yang lainnya itu kayak make sense juga ya, kayak mereka itu nggak selalu mengkait-kaitkan dengan hal-hal horor hantu atau yang menurutku kurang masuk akal ya di otak kita. Jadi ya itu keren sih. Terus um, di buku ini juga membahas yang dimana Kuri Harasan menyebutkan bahwa mungkin keluarga yang membangun sebuah rumah yang tanpa jendela itu adalah sebuah keluarga yang mempercayai hal-hal yang sesat atau mengikuti aliran sesat gitu loh. Jadi kalau kalian bingung, jadi aku jelasin. Setelah kejadian itu kan ternyata prediksi Kuri Harasan yang menggambarkan kayak sebuah karangan itu ternyata beneran ada dan beneran kejadian. Mungkin agak melenceng sedikit, tapi beneran ada yang meninggal di dekat rumah itu. Nah, akhirnya karena kejadian itu aku menulis artikel ini menulis artikel yang mengenai penemuan mayat yang di dekat rumah itu dan menghubungkan kepada seseorang yang punya kaitannya dengan rumah itu dan sejarah kelam dari permulaan awalnya kenapa bisa dibangun rumah seperti itu. Nah, namanya kalau nggak salah awalnya si Katabuchi Yuzuki ini pakai nama samaran yang namanya kalau nggak salah Miyai, dan mereka si Miyai ini menghubungi si aku untuk diajak ketemuan gitu, tapi mengaku sebagai seorang istri atau seorang pasangan dari mayat yang ditemuin pas itu, mayat yang ditemuin pas di dekat rumah itu. Jadi udahlah mereka bertukar pendapat gini-gini. Terus si aku ini kayak diskusi lagi pada Kurihara, dan Kurihara itu kayak bilang, aku setelah menelusuri si mayat ini atau si korban ini belum punya pasangan. Jadi menurutku kamu jangan terlalu percaya dengan wanita itu atau Miyai itu. Dan sumpah ini kayak aku tuh bacanya kayak naik roller coaster gitu loh, kayak takut banget. Aku tuh takut banget sama si Miyai, takut juga sama si Kurihara, karena dari awal Kurihara ini kayak udah tahu banget persisnya itu gimana. Mungkin prediksi atau gimana ya, kayak instingnya tuh kuat banget sampai bener-bener bisa menggambarkan atau mengasumsikan yang dapat yang hasilnya tuh hampir 98% tuh bener gitu loh. Sedangkan si Mia ini kan juga akhirnya ketahuan bohong. Jadi kayak apakah ini pelakunya, apakah ini gimana gitu. Akhirnya si aku ini menemui si Miyai untuk kedua kalinya, dan akhirnya si aku ini kayak langsung on point ngomongnya, kayak bilang, aku melihat di suatu artikel kalau si korban ini tuh nggak punya pasangan gitu. Akhirnya si Mia itu minta maaf kalau misal dia itu bilang dia adalah salah satu keluarga yang punya rumah ini, kayak kan takut kan kita. Akhirnya dia tuh kayak buat identitas palsu. Sebenarnya nama aslinya adalah Katabuchi Yuzuki, yang dimana Katabuchi Yuzuki atau Katabuchi family adalah orang yang memiliki rumah di Tokyo. Nah, akhirnya cerita ternyata ada rumah yang bermotif sama di prefektur Saitama, dan itu milik si kakak Katabuchi Yuzuki, namanya Katabuchi Ayano. Tapi sayangnya rumah di prefektur Saitama itu kalau nggak salah udah kebakaran
terbakar hancur gitu, hangus gitulah. Maksudnya apa dibangun lagi gitu, aku lupa. Pokoknya ada denahnya juga. Denahnya itu beda karena ada ruangan segitiga, tapi overall sama aja kayak yang rumah di Tokyo karena ada ruangan tanpa jendela. Setelah melakukan diskusi panjang, bla 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 bla, akhirnya bertemulah si Kurihara sama si Katabuchi Izuki. Istilahnya Katabuchi Izuki ini adalah kunci dari misteri rumah itulah, teka-teki rumah itu. Aku seneng banget di sini, bener-bener kayak alurnya itu, hal-hal itu make sense gitu loh, kayak masuk akal gitu loh, nggak kayak tiba-tiba ketemu gini, jadi kayak melalui perantara, terus kayak ada suatu proses gitu loh. Nggak sih maksudnya kayak gitu. Terus akhirnya si orang tiga ini ketemuan, terus bahas bla 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 tentang sejarah, bukan sejarah sih, lebih ke tentang kejadian sebenarnya, dan akhirnya menguak fakta terbaru. Pokoknya kejadian ini udah lama. Saat Yuzuki sekeluarga itu melakukan aktivitas tahunan, yaitu liburan di rumah kakek nenek, yaitu aku lupa namanya siapa, pokoknya Katabuchi family juga, yang dimana ternyata sepupu dia kayaknya, iya sepupunya dia yang namanya Yao-chan, kalau nggak salah Yao-chan, itu mati dengan secara tidak masuk akal. Tetapi dengan gampangnya si Kurihara sama si aku ini menebak bahwa itu tuh mati bukan karena jatuh dari altar atau memanjat atau bunuh diri, karena asumsi Yuzuki selama ini Yao-chan meninggal karena bunuh diri, Kak. Pokoknya memanjat di altar yang tinggi banget, yang besar banget, terus jatuh meninggal. Tapi ternyata enggak. Setelah pas si Yuzuki ini kayak bercerita, tapi si Kurihara sama si aku ini kayak menemukan kejanggalan gitu loh. Dan ternyata di rumah kakek itu punya ruangan rahasia yang menyambungkan ruangan kosong yang enggak pernah dibuka dan enggak bisa dibuka. Jadi kayak terkunci gitu. Wah, pokoknya keren deh. Wah, ini mulai tegang ya, soalnya ini tuh kayak faktanya tuh mulai terkuak gitu loh. Ternyata yang membunuh si Yao-chan atau sepupunya adalah ayahnya dia sendiri, karena suatu alasan, dan alasannya itu masih belum kita ketahui, dan nanti di akhir baru aku kulik sedikit-sedikit. Jadi Kurihara awalnya mengasumsikan bahwa ayahnya lah yang ayah dari Yuzuki lah yang membunuh Yao-chan dengan cara melewati ruangan rahasia itu. Jadi ruangan rahasia itu terhubungnya itu di kamar nenek, terus kamar nenek itu ada sekat, jadi ada dinding lagi, dan juga ada ruangan. Nah, ruangan ini menghubungkan ke ruangan nomor 2 kalau nggak salah, kamar nomor 2. Nah, kamar nomor 2 ini adalah kamar yang dimaksud oleh Yuzuki, kamar yang nggak bisa dibuka dan nggak pernah dibuka karena katanya kuncinya sangat-sangat keras banget. Si pelaku ini atau si ayahnya Yuzuki ini lewat situ pokoknya. Nah, akhirnya kan si Yuzuki, si ayah Yuzuki ini kan sampai kan. Nah, jadi ruangan kamar 2 itu kayak bagian sini itu tembus kamar ayah, dan bagian sini tuh tembus kamarnya si Yao-chan. Akhirnya si Yao-chan ini kayak
kayak apa ya, mungkin ditarik paksa atau diambil itu sama si ayah untuk dihabisi. Nah, dan fakta terbarunya kenapa ruangan nomor 2 itu nggak pernah dibuka, karena ada ruangan kecil yang memisahkan antara kamar ayah dan kamar nomor 2 itu. Jadi seolah-olah kalau dibuka kelihatannya nggak bisa dikunci, nggak bisa dibuka gitu loh, kayak kelihatan kekunci gitu. Dan si pelaku ini membawa mayat si Yao Chan ke depan altar dan seolah-olah bahwa Yao Chan itu meninggal karena bunuh diri gitu. Jadi Yao Chan itu ditemukan dalam kondisi kaku pada jam 5 pagi. Terus scene yang bukan scene ya, apa ya, kayak part yang paling aku wow gitu loh, itu part yang dimana kebusukan apa ya, dari gue lupa, kata Buji family. Kata Buji family ini akhirnya terkuak. Jadi dulu itu di tahun-tahun lama, tahun 800-an atau 900-an aku lupa, pokoknya sekitar lama banget pokoknya, 100 tahun yang lalu mungkin, pokoknya tahun 800-an ya, kayak 1800-an sampai 1900-an ada namanya kata Buji family. Kata Buji family ini kayak tergolong keluarga yang intinya tuh konglomerat gitu loh, kaya banget karena bisnisnya. Nah, si kepala keluarga kata Buji ini kayak apa ya, gen pertama gitu lah istilahnya, gen pertama. Si ayah ini mempunyai 3 anak, yaitu namanya Chizuru, Souji, sama Seichi. Wah, aku lupa nih, sorry ya. Bentar. Chizuru, Soichiro, sama Seichichi. Jadi urutannya adalah Soichiro, Chizuru, sama Seichichi. Nah, si Chizuru ini deket sama kakaknya yang pertama. Dan fakta tersembunyi dari kata Buji family adalah Seikichi adalah anak haram, yaitu anak dari hubungan gelap si ayahnya dengan pelayan. Jadi mau nggak mau si Seikichi itu intinya kayak dibuat boneka lah dalam sebuah perusahaan ayahnya, karena Soichiro itu nggak cakap dalam menghandle sebuah bisnis ayahnya. Intinya kayak sebagai penerus ayahnya itu Soichiro itu nggak cocok, malah lebih cocok ke Seikichi gitu. Akhirnya Seikichi mengetahui hal itu marah kan, akhirnya si Seikichi itu memisah dari keluarga kata Buji dan membuat sebuah keluarga baru, yaitu kayak keluarga cabang kata Buji lah istilahnya, keluarga cabang kata Buji. Nah, terus intinya kayak berangsur lamanya kesehatan si ayah ini kayak apa ya, kurang membaik lah, lemah gitu. Akhirnya Soichiro itu belajar dengan giat dan seneng gitu, tapi ayahnya itu seneng kayak, wah anakku itu belajar giat gitu loh, kayak buat memataskan diri gitulah. Akhirnya dimana ada suatu kejadian ayah meninggal dan Soichiro lah otomatis yang meneruskan perusahaannya, tapi dengan keadaan Soichiro itu gimana ya ngomongnya ya, pokoknya sebelum meninggal Soichiro itu dinikahkan oleh salah satu pelayan muda. Pokoknya kata Buji family ini, wah, hubungan gelap semua ya. Si Soichiro ini dinikahkan oleh ayahnya pada pelayan muda, namanya Misaki kalau nggak salah. Nah, akhirnya menikahlah, tapi pernikahan itu kan cuma
apa ya, hitam di atas putih, mungkin intinya pernikahan itu tuh nggak nunjukin pernikahan. Si Misaki itu senang tapi nggak senang sama sikapnya suami alias Soichiro, karena Soichiro itu nggak menganggap istri gitu loh. Dia tuh nggak menganggap Misaki itu istri, jadi cuma ya udah gitu, mereka tuh nikah tapi punya kehidupan masing-masing. Dan ternyata fakta yang ditemukan oleh Misaki adalah, aku nggak habis pikir sama Soichiro. Soichiro memiliki hubungan gelap dengan adik kandungnya sendiri, yaitu Chizuru, sampai Chizuru ini mengandung. Karena takut reputasinya hancur ya Soichiro ini, akhirnya ya kayak kelabakan gitulah. Dan potensi dari Seiichiro dalam memimpin perusahaan itu juga nggak bagus-bagus amat, nggak yang tegas banget dan otoriter kayak bapaknya gitu loh. Jadi itulah awal kemunduran dari Katabuchi family, dan kelemahan ini dimanfaatkan oleh Seikichi, yaitu keluarga cabang dari Katabuchi. Kayak dia tuh bilang, si Seikichi tuh bilang berdebah tolol itu nggak cocok buat mimpin perusahaan itu, yang pantas itu saya gitu loh. Jadi si Seikichi itu merebut semua kolega-kolega bisnis dari keluarganya yang dulu atau keluarga Katabuchi, pindah ke keluarga cabang begitu. Terus akhirnya Chizuru lahiran lah, namanya ada Asata dan Momota. Namanya itu sebenarnya punya anak 3, cuma yang disebut ini 2 dulu, jadi Asa dan Momo. Terus kalau nggak salah kedatangan dukun deh, semua ini random banget, cuma ada kenalan shaman gitu, dukun, yang bilang semua ini kayak kegagalan ini atau kehancuran ini terjadi karena istri kamu, si Misaki, mengutuk, kayak ada dendam kepada Seichiki, karena Seichiki itu merebut semua kekayaan dan harta dari si Katabuchi ini. Jadi yang Katabuchi atau Soichiro punya saat itu cuma punya rumah sama tanah, udah itu aja. Jadi kayak ngandelin apa gitu loh, apalagi Soichiro orangnya nggak cakap gitu. Si shaman ini atau si dukun ini bilang ke Soichiro, kalau kamu mau memberhentikan semua kutukan ini, yaitu kayak suruh ngebunuh atau intinya ngebunuh lah. Aku kayak ngelag gitu. Intinya si Soichiro harus melaksanakan penyembahan tangan kiri. Ini penyembahan tangan kiri ini adalah yang dimaksud oleh Kurihara-san, yaitu sekte sesat. Tapi Kurihara-san itu cuma asumsinya itu kayak cuma bilang aliran sesat atau kepercayaan sesat gitu aja. Dan di sini kayak, wah, Kurihara ini kayak bener-bener dukun deh. Setiap apa yang dia omongin atau yang setiap dia asumsikan itu beneran terjadi. Ini the real orang dalam ya, the real impostor nih kayaknya ya, si Kurihara. Si Saman ini adalah dipanggil oleh sepupu dari Misaki. Namanya Misaki nggak sih? Aku lupa. Pokoknya si istrinya si Soichiro ini. Nah, pokoknya mereka itu si Saman ini bilang si Soichiro harus melakukan ritual penyembahan tangan kiri, yang dimana tangan kiri itu harus dari keluarga cabang Katabuchi, let's say Seikichi. Jadi generasinya Seikichi itu harus dihabisi gitu loh. Apalagi anak yang pokoknya ada deh anak-anak yang nggak punya tangan kiri. Jadi kita tuh harus aku lupa. Iya.
penyembahan tangan kiri, yang dimana korbannya itu harus dari keluarga cabang Katabuchi, let's say keluarganya si Seikichi gitu. Nah, penyembahan tangan kiri itu kalau nggak salah itu nanti ada satu keluarga di Katabuchi itu yang nggak punya tangan kiri gitu. Dan itu kalau nggak salah satu dari si anak namanya Asata Momota. Pokoknya di antara kedua anak ini, yaitu Asata Momota itu nggak punya tangan kiri. Nah, ketiga anak yang aku bahas tadi itu adalah si kakeknya Katabuchi Yuzuki ini, Katabuchi Ayano lah, Katabuchi Yuzuki yang tadi yang nemuin si Kurihara itu loh. Nah, akhirnya ya Soichi itu melancarkan aksi pembunuhannya, dan itu berlanjut sampai tahun ini, maksudnya di sekarang ini loh. Tapi si ayahnya itu tuh bilang kalau itu tuh nggak bener gitu, kayak si ayahnya Katabuchi Yuzu itu kayak batin kayak itu tuh nggak bener gitu, dan nggak make sense, it's nonsense gitu. Bahkan si suami dari Katabuchi Ayano, Katabuchi Keita itu juga bilang kayak nggak make sense, dan itu bener-bener menyiksa keluarga dia. Jadi gimana ya ngomongnya, pokoknya mereka ini melancarkan aksinya jadi tanpa ngebunuh keluarga si Ayano atau keluarga si Keita, Katabuchi Keita. Itu tuh kayak mereka tuh melanjutkan aksinya, aksi apa, penyembahan tangan kiri itu pokoknya jangan sampai membunuh gitu loh, paham nggak? Jangan bunuh. Jadi mereka itu mencari mayat yang mayatnya itu dekat dengan rumah dia yang aku bicarain tadi di awal, yang ternyata ada pria, seorang korban pembunuhan, atau pokoknya korban orang meninggal. Dan itu di situ Keita memotong tangan kirinya untuk memanipulasi bahwa mereka itu udah membunuh orang dari keluarga Seikichi untuk menyembahkan tangan kirinya gitu kepada orang suruhan Katabuchi. Nah, orang yang si anaknya dari Soichi itu aku bingung banget. Si anak dari Soichiro ini yang masih hidup itu adalah kakeknya dari Yuzuki, pokoknya si Ayano, si bapaknya Yuzuki, bapak Yuzuki. Gimana ya? Pokoknya yang tadi kakek nenek itu loh, sepasang kakek nenek. Nah, kakeknya itu adalah Katabuchi family, anaknya Soichiro. Jadi dia tuh kayak memegang teguh untuk melanjutkan tradisi menyeramkan itu. Tapi tradisi ini dihentikan oleh Keita karena Keita mengorbankan nyawanya sekaligus membunuh orang suruhan dan si kakek ini agar teror tragedi penyembahan tangan kiri itu, persembahan tangan kiri itu nggak berlanjut lagi. Tapi menurutku ini endingnya sangat-sangat open ending, dan ini kayak gimana ya, gantung sih menurutku, nggak open ending, lebih ke gantung parah. Karena ternyata yang menjual data-data dari keluarga Seikichi itu adalah si ibunya Yuzuki, yaitu Yoshie, namanya Yoshie. Dan wow, itu benar-benar keluarga gila sih menurutku. Wow, itu deh yang bisa aku sampaikan ke kalian. Maaf ya kalau aku belibet. Jadi untuk dari alur ceritanya, aku kasih rating 9,5/10. Terus untuk karakter developmentnya itu bagus banget,
10/10 menurutku. Kayak nggak menyek-menyek, nggak yang lola, kayak langsung sat gitu loh. Alurnya juga ringkas banget. Ini jadi alurnya aku kasih tadi udah ya ceritanya bisa memiliki alur ya. Apa ya, alur udah, terus karakter development udah, terus apa lagi, hmm, apa ya, kalimatnya juga mudah mudah dipahami lah. Enggak ding, ada sedikit yang mungkin kayak rancu gitu karena ini kan novel terjemahan, jadi let's say kita kasih 9 lah, 9. Cuman kayak gak ada celah sih menurutku, cuma endingnya aja sih menurutku 8. Overall 9, 9,2, 9,3. Tapi aku rekomen banget buat kalian yang nyantai-nyantai di rumah untuk baca ini. Keren Pol, keren banget sumpah. Jadi itu semua yang bisa aku sampaikan ke kalian. Mohon maaf ya kalau aku ada salah ngomong, salah kata gitu, dan aku belibet. Mohon maaf. Ya pokoknya kritik aku di kolom komen. Tapi kritiknya yang membangun ya. Bye bye. Pokoknya terima kasih deh. Bye.